Ya, pemirsa, kurang dari 1x24 jam, Subdit Resmot Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus perusakan mobil di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang viral di media sosial. Ya, inilah pelaku berinisial GV yang berhasil ditangkap tanpa perlawanan di SPBU kawasan Kramat Raya Kuitang, Jakarta. Pelaku terekam video telah melakukan penghadangan kendaraan dan pengrusakan hingga dijerat pasal 521 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 2 tahun 6 bulan penjara. Nah, sebelumnya pemirsa, viral di media sosial, pelaku kesal, marah karena emosi sesaat di jalan raya dengan alasan tak diberi jalan oleh korban. Kemudian pelaku menghadang kendaraan korban dan menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku melakukan tindakan anarkis, menghancurkan spion serta menekuk wiper mobil korban hingga mobil rusak dengan kerugian 50 juta rupiah. Ya, 3 pekerja ditemukan tewas dalam gorong-gorong di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur. Korban diduga tewas akibat kekurangan oksigen. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi jasad 3 pekerja yang tewas di dalam gorong-gorong atau saluran air di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur. Menggunakan katrol, satu persatu jasad dievakuasi petugas. Menurut laporan petugas, para pekerja tewas saat bekerja memperbaiki pipa saluran air sedalam 7 meter. Dugaan sementara, para korban alami kekurangan oksigen. Informasi dari lokasi itu sedang ada pekerjaan pump, Pak. Di dalam? Iya, di dalam, Pak. Dengan ketinggian berapa, Pak? Untuk ketinggian kurang lebih 7 meter 30. 7 meter? Kurang lebih 7,5 meter. Tadi pada saat ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia semua ya, Pak? Untuk semuanya kondisi korban sudah meninggal semua. Informasi jelas penyebab korban meninggal kemungkinan kekurangan oksigen, Pak. Ini baru dugaan aja, Pak. Ketiga jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Di arah jembatan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api mengepul di bawah jembatan Kali Cengkareng Drain, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga panik karena api terus membesar bahkan mengganggu pengguna jalan. Api diduga berasal dari kabel internet dan menyambar kabel listrik. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Pipa. Udah ada apinya nih, nggak ada nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kobaran api bisa dipadamkan setelah 1 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kabel yang terbakar langsung diperbaiki oleh petugas internet. Dari Jakarta, Bita Ulgani melaporkan. Kobaran api membakar tumpukan sampah setinggi 1 meter di area pemakaman TPU Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Besarnya api membuat warga yang tinggal di sekitar TPU khawatir. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di tempat sampah, kirain kan di sini, katanya di situ. Tadi sore sih kayaknya ada anak-anak nongkrong. Kayaknya buang puntung rokok atau apa, nggak tahu dah. Itu bakar apa, Ibu? Sampah. Oh, sampah. Jadi ada kayak bekas merokok, puntung rokok ditinggal, tahu api gede aja udah. Kebakaran baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, Jampitsus Febri Adriansyah membenarkan rumah mewah di Sentul Bogor, Jawa Barat yang digeledah kepolisian merupakan rumah pribadi miliknya. Namun Febri tak menjelaskan gamblang soal uang miliaran dan emas 74 kg yang ditemukan di brankas dalam tembok rumah.
Ya, untuk pertama kalinya Jampitsus Febri Adriansyah buka suara usai namanya santer disebut terkait serangkaian penggeledahan oleh kepolisian. Dalam keterangannya kepada awak media, Febri menyatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum kepolisian. Namun Febri memastikan seluruh penyelidikan perkara yang saat ini tengah ditangani Kejagung tetap berlanjut, termasuk dugaan korupsi tata kelola MBG, pertambangan dan transfer pricing. Ada di Sumatera. Sebenarnya ada keterkaitan apa Bapak dengan... Kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Ya, lalu apa update terkait uang dan 74 kg batang emas yang ada di rumah Jampitsus Febri Adriansyah? Kita bergabung dengan rekan Ismalia yang kini berada di kantor Kejaksaan Agung. Ismalia, ada informasi terkini apa terkait dari Kejaksaan Agung? Karena kita tahu tadi ya ada keterangan seperti itu. Ismalia, silakan. Ya baik, Ismalia. Dari Jampitsus Febri Adriansyah ini melakukan konferensi pers mengenai berita-berita yang santer terdengar beberapa waktu ini, terutama terkait penggeledahan yang dilakukan yang di rumahnya di kawasan Sentul dan juga Cafe The Clan di Cipete. Dan tadi saja baru dilakukan konferensi pers bahwa Jampitsus Febri Adriansyah ini mengakui bahwa rumah tersebut yang berada di Sentul yang kemarin digeledah ini merupakan rumahnya. Namun untuk temuan uang dan juga emas batangan yang ditemukan pada saat penggeledahan ini diakui bahwa itu adalah bukan miliknya, dan uang-uang tersebut atau barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan ini ada pemiliknya. Namun dari Jampitsus Febri sendiri ini tidak merincikan siapa pemiliknya. Dan juga untuk mengenai penggeledahan di Cafe The Clan ini tadi Jampitsus Febri ini mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan maupun juga keterkaitan bisnis pada Cafe The Clan tersebut. Dan juga tadi Febri Adriansyah ini juga menuturkan bahwa saat ini banyak isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Ini juga tadi dipantau oleh dirinya bahwa sampai saat ini dirinya masih melakukan tugas dan bahkan masih menerima bahan-bahan dari pimpinan untuk segera dieksekusi. Tadi juga selain beberapa poin yang sudah saya sampaikan, tadi Febri juga mengatakan bahwa dirinya menghormati terhadap proses penyidikan yang dilakukan Polri dan juga ini memastikan bahwa kinerja Jampitsus tetap berjalan normal seperti biasa. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Kortas Tipikor Polri ini melakukan penggeledahan di sejumlah titik, terutama di kawasan Sentul, di rumah Jampitsus sendiri dan juga di Cafe The Clan. Dan sampai saat ini memang dari Kejagung tadi baru saja melakukan konferensi pers, terutama konferensi pers yang dibicarakan oleh Jampitsus Febri Adriansyah. Kembali ke Anda. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda, Ismalia. Selamat bertugas kembali.